Selamat datang di channel Vegetarium Farms, channel yang akan membahas tentang dunia perkebunan dan pertanian. Kita akan mengadakan episode yang cukup rutin setiap minggu hadir di YouTube kesayangan Anda, di mana channel ini akan bikin satu podcast. Saya rasa ini adalah podcast pertama dan satu-satunya yang akan membahas rutin dan intens seputar perkebunan dan pertanian. Bersama dengan saya, owner dari Vegetarium Farms, ada Ko Edmond Nathaniel BSC dan Ci Vicky Melinda. Selamat datang, Ko dan C. Terima kasih sudah ada di episode kedua channel podcast Vegetarium Farms. Dan kita kedatangan tamu spesial di episode kali ini, Dr. Noviati Kresna Dharma Setiawan. Selamat datang, Ibu Noviati di channel Vegetarium Farm. Selamat pagi. Terima kasih buat kehadirannya. Kita akan ngobrol seputar dunia bisnis dari bidang perkebunan dan pertanian. Ke Ibu Novi dulu. Bu Novi, sebenarnya apa sih yang menarik di mata masyarakat? Kenapa banyak masyarakat yang saat ini beralih memilih untuk produk sayuran hidroponik ketimbang yang non hidroponik? Sebenarnya apa daya tariknya? Ya, saat ini kalau kita pelajari dari perilaku konsumen itu sendiri, konsumen itu semakin menyadari pentingnya pola hidup sehat, Ya. kemudian juga gaya hidup yang sehat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pola makan dan sebagainya. Ya. Di samping juga olahraga yang teratur dan Betul. sebagainya. Nah, untuk itu konsumen juga merasa bahwa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat itu sangat penting ya, pertama untuk sayur dan sebagainya. Ini juga membutuhkan sesuatu yang sehat juga. Nah, hidroponik ini adalah sesuatu yang mungkin bersih, kemudian juga lebih fresh dan sebagainya. Sehingga kalau itu dikaitkan dengan pola hidup konsumen yang mana kaitannya sama untuk dibuat salad, kemudian juga untuk dibuat jus, ya. Ini akan menjadi lebih baik dan juga lebih sehat. Nah, ini juga menjadi suatu pilihan daripada konsumen akhir-akhir ini, yang mana konsumen itu merasa bahwa untuk sayuran hidroponik itu lebih cocok dan juga lebih sehat dan juga terkesan lebih eksklusif. Nah itu, ya, walaupun itu memang harganya lebih mahal ya Bu ya? Betul, relatif ya? Kalau dari sisi mahal itu memang relatif ya, tetapi kalau kita amati saat ini untuk konsumen yang premium itu juga semakin tinggi, dan juga merasa bahwa itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kesehatan yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan menjaga dari pola hidup sehat yang berupa konsumsi untuk sayur-sayuran segar itu tadi. Oke. Itu alasan mengapa sayuran hidroponik saat ini punya daya tarik tersendiri ya Bu ya. Dan yang ada di belakang saya ini adalah produk-produk sayuran hidroponik. Juga ada yang non hidroponik dari Vegetarium Farms. Jika Anda pengen tahu apa saja jenis yang ditawarkan oleh kebun hidroponik yang ada di dataran Nongkojajar ini, bisa langsung aja kunjungi Instagramnya di @vegetarium.farms. Ownernya ada di sebelah saya. Saya kepengen tanya sekarang, Ko Edmond dan Vicky, berdasarkan apa yang customer bilang, sebenarnya apa sih alasan mereka memilih sayuran hidroponik ketimbang yang non hidroponik, walaupun Vegetarium Farms membudidayakan dua cara demikian, dua cara berikut, apa kira-kira? Kalau kata customer kami sih, sayur-sayur kami itu nggak pahit gitu. Nggak pahit? Jadi lebih enak gitu untuk dimakan ya. Jadi nggak perlu dimasak pun nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Wow. Jadi misalnya mau makan salad kan tinggal dicuci aja gitu. Bisa dimakan langsung. Terus yang lain sih mungkin lebih crunchy ya katanya. Untuk makanan sayur-sayur kami itu. Oke. Lebih manis, lebih crunchy. Ada yang mau menambahkan, Ko Edmond mungkin? Apa kelebihan dari produk sayuran hidroponik Vegetarium Farms dengan yang lain? Sayurnya juga fresh dan makannya enak dan gampang. Ya, tadi itu ya. Karena memang hasilnya sudah oke, hasil panennya. Lalu pengirimannya tidak lebih dari 24 jam, sehingga produk yang sampai di rumah Anda tentu produk yang sangat fresh. Gitu ya. Oke, Bu Novi. Sekarang kita bicara tentang potensi. Kita tahu bahwa pemerintah juga menggalakkan petani-petani muda untuk boleh masuk di bidang perkebunan dan pertanian. Kalau menurut Ibu Novi sendiri, bagaimana potensi dunia perkebunan dan pertanian? Ya, potensinya sangat besar. Oke. Karena memang yang seperti kita ketahui,
untuk pemerintah itu sedang menggalakkan untuk bagaimana petani-petani muda itu mau kembali ke alam untuk bertani, termasuk juga dari sisi akademis pun itu pemerintah juga memberikan support. Jadi memberikan support pada akademisi untuk melakukan pendampingan pada para petani muda, supaya mereka itu bisa menggalakkan perkebunan, kemudian juga pertanian. Karena hal ini sangat penting, karena pemerintah sendiri juga semakin menyadari bahwa untuk penduduk yang sehat ini juga menjadi suatu kunci utama untuk negara yang kuat. Nah, hal ini pun sebenarnya juga sudah lama dipikirkan oleh negara-negara maju secara global. Oleh karenanya negara maju ini sejak awal memang sangat concern pada pertanian yang tinggi, karena bagaimanapun hasil pertanian tersebut ini dapat untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Dan secara prediksi secara global untuk hal-hal yang kaitannya dengan pertanian ini bisa menghasilkan suatu income bagi negara maju, yang mana ini untuk penghasilannya itu akan terus meningkat sampai dengan 100.000 USD. Itulah potensi dari bidang perkebunan dan pertanian. Kalau Ibu lihat sendiri, mungkin melihat Vegetarium Farms dengan kapasitasnya, dengan teknologi yang digunakan, bagaimana Ibu memandang? Ya, saya lihat itu dari sisi teknologinya, karena Vegetarium Farm ini memiliki greenhouse, yang mana itu adalah suatu teknologi yang mampu untuk bisa mengontrol baik itu alam dari segi hujan, panas dan sebagainya, karena iklim karena kita pun kan berada negara dengan dua musim, yang mana itu untuk curah hujan juga cukup tinggi, kemudian juga kelembapan dan sebagainya. Nah, ini juga tentunya bisa juga untuk mengendalikan hama, karena bagaimanapun untuk hama dan sebagainya ini itu akan apalagi untuk Vegetarium Farm ini kan organik, tidak menggunakan pestisida sama sekali, sehingga untuk hama dan sebagainya itu akan membuat seolah-olah untuk nyamuk dan sebagainya itu berhutang-hutang. Dengan adanya greenhouse ya merupakan suatu teknologi yang memang dirancang untuk hidroponik yang digunakan oleh Vegetarium Farms ini menjadi sesuatu yang keunggulan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi terkait dengan masalah untuk dataran tinggi, ini juga menjadi suatu keunggulan untuk sayur itu fresh. Jadi kalau biasanya untuk hidroponik ini seringkali itu kan di kota yang menanamnya pada biasanya di loteng rumah gitu ya Bu ya. Nah itu saya rasa juga agak ini karena cuaca kan panas, akhirnya juga mengganggu pertumbuhan daripada tanaman. Sedangkan untuk yang di dataran tinggi di Nongkot Jajan ini merupakan satu keunggulan tersendiri. Betul. Kabarnya memang dalam pemilihan lahan di sini, Koetmen juga sangat fokus ya Bu ya. Untuk ketinggian berapa sih yang Koko sebenarnya inginkan sebagai tempat untuk tumbuh kembang sayuran yang ideal? Ya sebenarnya ketinggian tanah ini yaitu 1.000 meter sudah lumayan ideal. Bukan tanaman yang perlu cuaca dingin ataupun yang agak panas juga. Berarti memang Vegetarium Farms diuntungkan karena produk yang hasilnya juga terbaik, berasal dari tempat, dari dataran yang juga sangat ideal untuk tumbuh kembang sayuran. Kali ini saya mau tanya sama Koko dan Cece, apa tantangan yang Koko dan Cece hadapi selama membudidayakan sayuran di Vegetarium Farms? Tantangan yang kami hadapi selama ini sih untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Karena kebutuhan konsumen itu tiap bulannya bisa berbeda-beda. Seperti kayak mungkin ada kayak acara seperti Natalan atau Tahun Baru itu mereka pasti lebih suka untuk beli sayur yang kayak barbekyuan seperti keriting hijau apa gitu. Kemudian kalau saya kayak lagi Chinese New Year mungkin suka seperti sayur-sayur yang masakan Chinese ya, kayak pakcoy, caisim atau sawi itu, atau kayak sioma gitu. Kemudian kalau saya masalah yang lain sih ya proses untuk penyortiran sayuran kami ya, karena untuk kan kami kan harus memberikan yang terbaik untuk kepada konsumen kami kan ya, jadi kami harus menyortir sayuran kami yang di greenhouse itu dengan lebih baik gitu.
Berarti sayuran yang dipanen itu nggak langsung dikirim ke customer, tapi harus melalui proses sortir. Iya, benar. Itu standarnya Vegetarium Farms. Benar, Kak. Wow. Jadi seperti apa proses sortir itu, Poca? Untuk proses sortingnya sih seperti kalau misalnya kayak daunnya ada yang kuning atau ya ada yang robek dikit itu kita pasti nggak masuk ke dalam packaging kami sih. Wow, oke. Berarti sangat selektif untuk memilih bahkan setiap helai daunnya yang ada di setiap produk Vegetarium Farms. Iya, benar sekali. Dipilih secara manual supaya hasil yang diterima oleh pelanggan juga hasil yang terbaik. Seperti itu. Benar sekali. Wow. Kalau boleh tahu produk yang paling unggulan dari Vegetarium Farms apa saja? Kalau boleh dibilang 5 deh, 5 top produk dari Vegetarium Farms. Koetman. Produk yang paling unggulan, Ya. ada kangkung, Kangkung, selada, mix, pakcoy, oke, pakcoy, kailan, kailan, dan siomay. sioma. Oke, itu cuma 5. Totalnya di kebun ini membudidayakan 50 jenis produk sayuran. Kalau 50 kebanyakan, Anda pengen tahu apa aja itu produknya, silahkan cek di Instagramnya @vegetariumfarms. Terakhir, untuk Ibu Novi, mungkin bisa kasih konklusi atau kesimpulan tentang potensi bisnis di dunia perkebunan, di bidang perkebunan dan pertanian. Silakan, Bu Novi. Ya, baik Pak Nathan. Jadi potensi bisnis yang ada di perkebunan ini tentunya butuh dukungan daripada konsumen maupun juga masyarakat untuk memahami ya bahwa produk yang unggul dan juga baik ya ini tidak harus dari tampilannya. Jadi seringkali karena tadi untuk organik ya, jadi ini seringkali mungkin karena tidak menggunakan pestisida sama sekali, kadang-kadang konsumen juga mengatakan kok ada lubangnya dan sebagainya, aman dan sebagainya. Memang kita sudah berusaha ya untuk bisa melakukan sortir dan sebagainya. Nah, akan tetapi seringkali mereka membandingkan dengan produk-produk yang mana itu kena pestisida sehingga itu harus mulus dan sebagainya. Itu yang pertama ya, itu edukasi ke masyarakat itu penting. Kemudian yang berikutnya lagi cukup banyak juga ya konsumen kita itu yang masih sensitivitas terhadap masalah price itu masih cukup tinggi, sehingga mereka seringkali membandingkan untuk produk-produk yang premium ya, walaupun ini dari Vegetarium Farms karena ini sudah merupakan suatu tangan pertama yang langsung ya, itu cukup murah ya, itu seringkali dibandingkan kok di pasar sekian cuma 5.000 dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang cukup menantang ya untuk bisa memberikan suatu edukasi bahwa suatu hal yang sehat ya itu tidak bisa semurah yang mereka bayangkan seperti itu. Setuju. Nah, karena juga kondisi daripada teknologi, kemudian juga distribusi yang mana ini harus membawa sayuran itu fresh sampai ke tempat dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan pendistribusian. Jadi pendistribusian ke baik itu supermarket dan sebagainya. Ini mungkin belum semua masyarakat itu menjangkau ya untuk masuk ke sana ya. Ini juga butuh edukasi yang cukup dalam ya, sehingga bagaimana caranya untuk memperoleh sayuran yang fresh kemudian juga sehat ya, ini juga cukup penting seperti itu dia. Ada istilah, ada harga, ada rupa. Memang kalau kita melihat bahwa sayuran yang lebih fresh, sayuran yang kualitasnya lebih baik, tentu harganya juga berbeda. Ya, dan ini menjadi tantangan buat setiap pelaku bisnis di bidang perkebunan dan pertanian, termasuk Koetman dan Jeviki, untuk mengedukasi kita semua terhadap pentingnya konsumsi sayuran dan memilih sayuran dengan kualitas yang terbaik. Terima kasih Koetman dan Jeviki. Bu Novi, terima kasih sudah membagikan pengalaman dan ilmunya. Kita ketemu lagi di episode yang mendatang. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton. Silakan subscribe, silakan follow di Instagram @vegetariumfarms. Kita ketemu di episode mendatang. Thank you.